bulat, muter-muter nggak jelas. Anies ngeles mulu saat ditanya Najwa Shihab soal berapa dana kampanye. Bohirnya mulai kere Anies, udah keluar banyak, tapi elektabilitas terus jeblok. Pertanyaan saya, sudah habis uang berapa, Mas? Kita semua tutup mata. Kita tahu ada biaya, tapi kita tidak mau membiayainya. Kita tahu bahwa proses politik itu, partai politik itu seperti juga kantor. Ada biayanya, tapi negara dan publik tidak mau membiayai. Kenapa? Ya karena ini partai politik, karena ini adalah kampanye. Selama itu tidak ada pembiayaan dari publik, maka usaha untuk melakukan fundraising menjadi sangat rumit. Dan dengan kondisi survei Anies Baswedan yang terus turun dan stigma yang menempel di Anies Baswedan sebagai bapak politik identitas, jelas bohir-bohir di Pilpres berpikir ulang untuk masuk dan membiayai pertarungannya Anies. Nasib Anies Baswedan memang di ujung tanduk sekarang. Kesana salah, kesini tambah salah. Makanya dia nggak memutuskan apa-apa. Karena memang karakternya begitu juga sejak dulu. Kurang tegas, kurang berani, hanya bisa bermain dengan kata-kata. Jadi pas banget lah judul timeline kali ini. Anies bingung, Anies pun linglung. Anies Baswedan pakai kereta api, makan nasi box. Ini memang pertanda kalau kampanye Anies sudah mulai kehabisan bensin. Sudah mulai kehabisan duit. Masa jor-joran ternyata dengan cepat sirna begitu aja. Orang-orang, terutama para cukong, para bandar, para investor politik, mereka kini melihat masa depan kampanye Anies ini suram. Makanya, mendukung Anies, menyumbang dana kampanye Anies, berinvestasi pada pencapresan Anies untuk sekarang ini, hal itu tampaknya adalah sebuah ide yang buruk. Ini investasi politik yang kemungkinan gagalnya sangat tinggi. Halo, kembali lagi dengan saya Indra Caniago di channel Jurnal 45. Suara.com, bakal calon presiden atau baca pres dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies Baswedan buka suara terkait dana yang telah dikeluarkan selama dia berkeliling melakukan sosialisasi. Hal itu ia katakan menjawab pertanyaan jurnalis senior Najwa Shihab dalam acara 3 Baca Pres Bicara Gagasan di UGM Yogyakarta, dikutip dari YouTube Najwa Shihab, Selasa 19 September 2023. Najwa Shihab melempar pertanyaan ke Anies Baswedan. Kegiatan politik sudah beragam, termasuk sosialisasi, kampanye ke berbagai daerah. Anies sudah habis uang berapa? Anies tak memberikan jawaban rinci, ia hanya berseloroh kepada audiens apakah bersedia menyumbang. Alih-alih menjawab rinci soal angka biaya yang telah dikeluarkan, Anies malah berharap ada yang mau nyumbang lagi kepada dirinya. Hanya saja, Anies memberikan pengakuan bahwa dari semua baca pres, dirinya lah calon dengan aset paling kecil jika dilihat dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dipublikasikan di situs KPK. Anies tercatat memiliki aset sebesar 11,19 miliar rupiah. Anies bahkan mengaku aset miliknya kebanyakan dalam bentuk utang. Kata dia, hingga saat ini masih memiliki kredit rumah. Tanpa menyebut berapa jumlah uangnya, Anies menyatakan dana kampanye didapatkan dari bantuan para relawan. Relawan? Relawan yang mana nih? Jadi gerakan yang kami dorong, gerakan perubahan, dilakukan rame-rame lah. Begitu banyak yang membantu, mayoritas bantuannya tidak dalam bentuk rupiah. Kami dipinjami rumah, kendaraan, staf-staf yang kita bekerja bersama. Sebagian adalah mereka dibayar oleh perusahaan-perusahaan yang mau membantu kita. Jadi, secara pembiayaan itu bukan pembiayaan seperti diberikan rupiah, bentuknya adalah natura, tutur Anies. Tak sampai di situ, Najwa Shihab lantas kembali mencecar masih seputar modal kampanye Anies. Perempuan yang akrab disapa Nana ini mengatakan, uang tunai tetap diperlukan dalam kampanye mengingat biaya politik sangat mahal. Ia kemudian menyinggung total modal yang dikeluarkan calon legislatif di Jakarta mencapai 40 miliar rupiah, sesuai dengan pernyataan bakal calon presiden pendamping Anies, Muhaimin Iskandar atau Caimin. Bukan kami mengumpulkan dana, mereka yang mengumpulkan, mereka yang bekerja. Kalau saya datang ke sebuah tempat, maka tuan rumah di sana yang akan menghandle seluruh biayanya. Ini menjadi sebuah iuran, jawab Anies.
Anies lantas melanjutkan menjawab pertanyaan tegas Najwa terkait apa langkah konkret yang bakal diambil di masa-masa kampanye nanti. Selain mengandalkan dana sumbangan relawan, Anies ngaku telah membuat desain kaos dan banner untuk keperluan kampanye. Wah, bulat alias bertele-tele sekali jawaban Anies ini. Kenapa tidak disebutkan secara gamblang saja jumlahnya berapa gitu loh Wan? Malah muter-muter nggak jelas, nyangkut hal-hal nggak penting macam kredit rumah. Ada satu hal penting tersirat yang kemudian perlu diperhatikan, perlu dicermati, perlu digarisbawahi. Satu hal penting yang justru membuka dengan jelas terang benderang siapa sebenarnya Anies ini. Membuka bagaimana status Anies, membuat Anies tertelanjangi sedemikian rupa. Ternyata Anies tidak lebih dari seorang boneka. Anies hanya politisi yang digerakkan oleh tangan-tangan pendana, politikus yang bisa bergerak karena asupan dari bohir oligarki. Makanya dia tidak mau menyebut secara gamblang dan terang-terangan. Sah-sah saja ketika melakukan penggalangan dana kampanye, tapi apakah nanti bohir akan tetap mau mendanai pasangan amis ini ke depannya? Karena seperti yang kita tahu, elektabilitas pasangan duet ini bukannya naik, malah selalu anjlok di banyak survei. Dan kalaupun bohir mau, pastilah ada kong-kali-kong sesudahnya. Saya yakin banget itu, seperti yang pernah terjadi kala ia menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta dulu. Apakah hal tersebut kemudian berhubungan dengan pengerjaan proyek-proyek selama masa pemerintahannya? Apakah hal tersebut terkait dengan harga lem iPhone yang menjadi mahal waktu itu? Apakah itu kemudian bersinggungan dengan berbagai kelebihan bayar? Apakah hal tersebut berhubungan dengan proyek sumur resapan yang masif tapi kacau balau itu? Apakah itu ada hubungannya dengan berbagai proyek tak berfaedah di sepanjang pemerintahannya lalu? Jangan disalahkan bila kemudian timbul kecurigaan. Yang jelas pasti, Anies Baswedan itu tidak semerdeka yang digambarkan. Anies Baswedan hanyalah politikus yang perlu uluran tangan bohir untuk bisa mencapai tujuannya. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Bela Paloh dan sebut tak punya kuasa pilih cawapres. Bukti Anies Baswedan itu anak pungut. Ditulis oleh tim redaksi jurnal dari berbagai sumber. Walaupun kedua calon sudah sama-sama mau, tetapi secara kalkulasi politik belum kuat untuk memenangkan kontestasi Pilpres 2024. Lalu Surya Paloh melirik calon lain untuk Anies. Sosok politisi sekaligus ketua umum PKB yang memiliki modal suara pemilih kuat di Jawa Timur. Caimin dan PKB berbinar-binar dengan tawaran itu, menyambut lamaran dengan senang hati. Peluang menjadi cawapres terbuka lebar. Surya Paloh juga senang. Menjodohkan Anies Baswedan dengan Caimin bisa mendongkrak elektabilitas Anies dan mungkin saja bisa menang. Anies yang sudah kadung cinta dengan AHY dipanggil, diminta melepaskan AHY, dipaksa berjodoh dengan Caimin. Anies mau tak mau menerima perjodohan baru dengan lapang dada. Demi bisa mendapatkan kemenangan, Anies pun setuju dan berpindah ke lain hati. Pasangan Capres dan Cawapres Anies Baswedan dan Abdul Muhaimin pun ditetapkan. Sudirman Said diutus untuk mengabarkan kepada Partai Demokrat bahwa lamaran Anies untuk AHY batal. Anies sudah dijodohkan dengan cawapres baru, Abdul Muhaimin dari PKB. Bahwa Gus Imin ini adalah seorang pribadi yang memiliki rekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bergerak dalam organisasi. Seperti disampaikan oleh Bang Surya tadi, seorang organisatoris ulung yang rekam jejaknya panjang, bukan dadakan. Beliau dimulai dari panjang, mulai dari di Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, wakil ketua DPR, menteri, wakil ketua MPR. Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Net45. Capres dari koalisi Nasdem dan PKB Anies Baswedan menjawab tudingan kalau ia adalah petugas partai dari Surya Paloh terkait keputusan menunjuk Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar sebagai cawapres. Menurut Anies, dia hanya petugas partai yang semata-mata hanya menjalankan apabila Surya Paloh mengajukan nama yang tidak relevan dalam usaha pemenangan. Anies menambahkan, Caimin adalah nama bakal cawapres yang memenuhi kriteria untuk mendorong elektabilitas dan punya daya mengerek suara di wilayah yang ia lemah.
Dia menilai ketika Surya Paloh mengusulkan nama Caimin, ia merasa kalau pilihan itu cocok untuk menambal kelemahannya di Jatim dan Jateng. Melihat pernyataan Anies bahwa dirinya tidak memiliki kuasa, langsung direspon oleh pengamat politik Hasan Nasbi. Hasan menganalogikan bakal calon presiden Koalisi Perubahan untuk Persatuan Anies sebagai anak pungut. Pernyataan tersebut merujuk kepada penentuan bakal calon wakil presiden yang telah ditetapkan dalam deklarasi di Hotel Majapahit, Kota Surabaya pada Sabtu, 2 September 2023 lalu. Muhaimin Iskandar yang merupakan ketum Partai Kebangkitan Bangsa dipasangkan dengan Anies dalam kesempatan itu. Hasan Nasbi kemudian membandingkan Anies dengan Ganjar yang merupakan petugas partai. Menurutnya, Anies hanyalah anak pungut. Namun dia mengungkapkan harus diakui Anies berusaha untuk menaklukkan partai-partai politik di dalam koalisinya. Hal itu bisa dilihat dengan keberhasilannya mendapatkan tanda tangan Demokrat dan PKS tanpa campur tangan Nasdem.